Anjingnya tuh. Sama nih ya, udah dipegang sama Pak Weni tuh, kepalanya tuh. Yang saya suka mah ular kasur loh. Jangan bilang-bilang banyak. Saya suka mah ular kasur loh. Jangan bilang-bilang banyak anak-anak. Nanti ditanya lagi. Kalau ular kasur itu apa katanya, kan repot nanti penjelasannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Ucuk Tarsudin Story. Kali ini akan menayangkan atau kemarin tertangkap lagi jenis sanca yang keempat. Ya, kali ini akan kita review bersama dengan pawangnya masih Bapak Suendi, dan ada beberapa warga atau bapak-bapak yang ikut mengevakuasi atau merescue dari sanca yang keempat ini. Nah, ini ini ularnya digabung ya, digabung. Ini yang ini aja lepas aja ya. Ya, tuh, itu aja ya. Ini yang keempat ini. Ini tenaganya masih kuat, ini powernya. Oh, melilit ya. Beli tuan pangkas. Tuh, ngancing. Diangkut semua, Pak? Wih, spesial nih. Tadi cuplikan ya. Tadi ayam mau dimakan. Iya, ayamnya. Oh, yang ini udah dilakukan ya. Nah, ini yang ketiga. Kucing ya. Jangan, nggak kuat tenaganya nih. Ya, kita tunggu beberapa menit biar si sancanya pada mandi. Biar pada mandi junub dulu. Habis malam Jumatan kemarin. Oke, dulur beres semua, kita ngopi dulu ya. Ya, sip, oke. Kopi hitam nih. Khusus nih. Lagi datang karuhun nih. Sambil nunggu si sanca dimandiin. Nah, kita ngopi dulu ya. Oke. Dulu, mantap. Kita sambil ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu. Kalau di sini saya dipanggil Nenek Ajik. Nenek Aji, oke. Iya. Nenek Aji ya. Ini sekarang kan alhamdulillah sudah ketangkap ular yang keempat ya. Iya, betul. Ya, ular yang keempat sudah ketangkap. Iya. Harapan dan saran-sarannya buat bapak-bapak warga di sini ya, yang ada di sini ya. Harapannya seperti apa, Bu? Ya, harapannya sih ya, kita kan karena sebagai warga
takut lah ya, Ya. gitu ya dengan ada ularnya 4 ini. Tapi alhamdulillah bapak-bapak udah Sigap ya? udah dapat dalam 1 bulan 4 ekor loh. 4 Kan? ekor, 4 ya. ekor Oh, 4 gitu ekor, kan. ya. Nah kita ya ada bapak-bapak ya aman lah ke Alhamdulillah. situnya, biar agak sedikit aman lah gitu tuh. Jadi kita tenang tidurnya atau gimana Ya, gitu ya. kan. Ya alhamdulillah sama Pak Wendy saya bersyukur. Pak Wendy tuh orangnya begini Top Pak ya, Wendy ya. top. Sigap ya Pak Wendy ya. Kalau ada apa-apa tuh dia sigap banget, saya bilang gitu kan. Ya saya kan depan rumah Pak Wendy ada itu tuh kan. Kalau untuk urusan warga 1x24 jam Pak Wendy ready ya, siap. Ya? Randy banget, pokoknya top top banget, iya banget lah pokoknya. Ini kalau apa namanya Ibu, selama tinggal di sini pernah melihat nggak ular segede ini? Belum pernah. Saya pernah? belum pernah. Kali ini saya baru lihat ular ada di sini. Ah. Depan mata saya sendiri, saya Oh, lihat gitu ya? sendiri. Ah. Ada 4 ekor. Yang ketangkep ya? Ketangkep dari pertama sampai akhir saya lihat semua. Iya. Ibu menyaksikan terus ya? Menyaksikan Memantau terus, ya? iya. Iya. Mantap ya. Mantap. Dan mudah-mudahan ini mungkin ular terakhir yang ketangkap ya Bu ya? Insya Jangan Allah sampai ada mudah-mudahan ular tidak ada lagi, sudah habis yang besar-besarnya. Mudah-mudahan aman lah kita di komplek ini. GPA, Di GPA ya, GPA Serang. GPA Serang. Ini dari tanggapan dari Nenek Ajik Nenek Haji ya. Oke. Warga sini udah tinggal berapa lama sini Bu? udah jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Oh, udah 4 tahun. Oke. Nenek Haji terima kasih ya. Nenek Haji atas saran-sarannya supaya pegang ular lebih mantap Bu. Berani saya berani kok. Jangan pegang ular yang itu aja yang berani Bu. Nah, Nenek Haji mau coba pegang ular ya. Ya, Nenek Ajik mau megang ularnya nih, Insya Allah. Awas Mudah-mudahan. deh dulu, awas dulu. Lama. Pegang itu deh. Fresh. Nah, ini ularnya. Ini. Udah bener. Ya, Nenek Haji nih udah coba pegang ular. Rasakannya seperti apa Bu pegang ular itu? Enggak, ya geli mah enggak, cuman takut dililit. Oh iya tuh, udah mulai ngancing ya tuh. Tapi aman Bu kepala. Aman ya, udah dipegang sama Pak Wendy tuh, kepalanya tuh. Yang saya suka mah ular kasur loh. Jangan bilang-bilang banyak anak-anak. Nanti ditanya lagi. Kalau ular kasur itu apa katanya, kan repot nanti penjelasannya. Nah, ayo mundur Bu, agak tarik Bu, ularnya tarik Bu. Nah, punten deh. Tuh. Ibu-ibu aja berani, adik-adik laki-laki nih ya, calon nanti di sini sebagai masa depan penerus yang- bangsa, penerus bangsa. penerus apa namanya, lingkungan, harus berani lah ya. Nah, seperti adik-adik nih, dengan siapa namanya? Adrian, berani dipegang. Pegang. Wih, berani. Yang satu lagi. Nah, tuh udah berani ya. Nih. Nah, udah berani. Yang lain ini daripada warga yang lain ada sekitar 1 2 3 ada 700 orang. Cuma 2 orang yang berani ini. No. Oh, udah berani tuh sekarang itu. Nah, sip. Karena jangan khawatir selagi ada Pawangnya. pawangnya, selagi ada ahlinya, insya Allah ya aman ya. Insya Allah aman. Kevin mau mah? Pegang. Ayo kamu. Gak mau. Woi, mana ada? Jauh-jauh dari Kak Ujon gak berani. Sini. Oke, Nenek Haji terima kasih Sama-sama. atas saran dan apa namanya masukannya ya. Ya. Kita saksikan bincang-bincang dengan Pak Sueni selanjutnya. Iya. Tadi udah kita sedikit mengedukasi ke teman-teman, kan sambil ngobrol-ngobrol ke bapak-bapak yang kemarin menangkap ular yang keempat kemarin. Sini terkenal ada Pak Amron, tokoh masyarakat kita juga. Ini ada Pak RT 0204 GPA. Ini masih seperti biasa pawang kita Bapak Suendi. Ini Pak Hasan, tokoh masyarakat juga, dan ada Pak Evan, tokoh masyarakat GPA juga, RT 2 RT 4. Kita ngobrol-ngobrol ya mengenai dari proses penangkapan yang ketiga dan keempat, dan ada isu-isu yang lain lagi katanya. Nah, nanti kita ungkap di sini. Kita ngobrol dengan Kasepor Kesoni ini ada yang jelas. Ularnya itu belum ketangkap sama kita kan? Tapi itu infonya valid ya, Pak Teh? Valid. Valid ya. Valid.
Itu yang lihat 2 orang masalahnya. Yang udah kelihatan aja yang kepalanya kecil itu. Itu kan belum ketangkep. Udah jelas-jelas itu berapa orang yang tahu kan. Udah banyak yang melihat ya Pak ya? Banyak yang melihat. Dia agak kecil gitu. Tapi nongolnya itu pas malam hari aja Pak ya? Kalau siang belum ada yang dapat info ya? Kalau siang. Makan susu. Malam. Katanya pemilik rumah aja kalau tiap pagi apa? Dengar kan? Percaya kalau pagi. Oh, ada ya, ada ini ya, ada pergerakan gitu ya di gorong-gorong. Ada kehidupan di dalam gorong-gorong itu. Sekarang kalau tim keamanan lihat ular Pak, mending langsung dipoto. Foto, di video. Jadi enggak katakan hoax. Nggak bikin isu hoax ya. Ya, nah itu. Kayak gini kan saya foto Pak. Ini Oh, waktu ini malam nih. Pak Hasan. Nah, ini buktinya nih. Penampakan pertama itu. Ini yang ketangkap ini. Ini yang ketangkep yang Terakhir. keempat. Oh, yang keempat ya? Yang keempat. Iya. Iya. Yang terakhir ya. Nah, itu. Pertama kan warga kan nggak yakin. Langsung saya foto. Besoknya baru ketemu. Tangkap. Nah, itu. Iya, jadi ada Jadi, bukti, jadi bukti bahwa ular itu betul-betul masih ada. kalau kayak Mang Hudi itu Cuma laporan. sebagai keamanan sini bisa untuk memberikan bukti kan nantinya? Cuman dia kita 90% percaya sama dia. Dia orang yang lempeng. Oh iya iya. Nggak pernah bikin isu-isu aneh-aneh ya? Nggak bikin meresahkan gitu ya? Pertama aja dia yang lihat kan. Iya, pertamanya dia yang Pertama lihat. laporan dari dia. Nah ini saya videoin Pak. Itu yang keberapa Pak? Ini yang terakhir nih. Oh yang terakhir nih, bisa dilihat ya. Tuh ini. Di gorong-gorong ini. Ini hasil rekaman dari Pak Evan ya. Tuh. Jangan di sini, sono tuh. Saya videoin. Ada orang tua kan. Itu digorong-gorong Pak ya, di got ya? Pak, di got nih. Itu lobang itu Pak ya? Di Lobang. gorong-gorong ada lobang gitu, Pak. Di dalam gorong-gorong ada lobang ke samping. Kayak gua gitu ya? Iya. Nah Yang ini. saya takutkan dia berkembang biaknya bertelurnya di sini. Itu yang Karena setiap ada ular kan dia masuknya ke situ. Masuknya ke situ. Oh ke lubang itu Tiga Pak ya? ular masuk ke situ. Yang pertama kan masuk situ. Yang kedua ketangkep. Yang kedua kan di PKAD. Pasti kan larinya ke situ. Yang ketiga di Blok F. Yang keempat di tempat PKAD lari ke gorong-gorong itu lagi. Nah ini kan yang 1, kedua, ketiga, keempat dibikin satu kandang. Kalau beda indukan berantem nggak ini? Jauh sini udah mau seminggu ya. Ini satu indukan mungkin ya? Kayaknya mah enggak, Pak. Enggak. Kayaknya mah ini Beda kalau dengan pernah bersatu di lingkungan di alam itu. Oh, Apa di udah saling mengenal mungkin ya? Iya, itu seperti itu. Terus karakternya juga kan beda. Kalau King Cobra kan dia kanibal, Bangsa, Pak. kanibal. Oh kalau Dia nggak cobra boleh ya? lapar. Kalau dia yang satu lapar dia makan sama. Kalau ini mah enggak ya? Enggak. Oh, iya. Malah petumpuk-tumpuk tuh. Iya. Berpelukan. Nah ini boleh diulas tentang yang putih itu ya? Nggak apa-apa ya? Boleh, enggak apa. Boleh Pak Amron ya? Diulas lengkap. Nah ini hasil izin dari bapak-bapak juga nih. Mereka dari kesepuan juga. Yang itu Nah, yang RT sama. buat dulur semua, selain ular yang biasa ya, batik biasa atau warna-warna yang sering kita temuin, ada beberapa orang juga atau keamanan warga sini melihat ular yang warnanya aneh. Kita simak, kita saksikan penuturan dari Pak RT sendiri. saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang udah menangkap ular sebanyak 4 dan kemungkinan ini masih ada Masih ada ya? karena dari keterangan keamanan sendiri ada ular yang kepalanya putih itu belum ketangkap sama kita. Oh, ada yang putih Pak ya? Kepala putih itu masih belum ketangkap. Itu lokasinya di? Lokasinya di lubang itu juga Masih di tempat yang sama? masih tempat yang sama. Dan ada satu lagi yang di rumah Butice namanya. Masih satu? Itu masih ada satu blok gitu ya? Masih satu blok ya? masih satu blok itu juga belum ketangkap. Kalau seandainya ini kan kita atau Pak Weni dan bapak-bapak semua ini hanya teritorial kita aja yang kita jaga. Kalau seandainya dari zona-zona di yang lainnya ada yang minta rescue, ada yang minta pertolongan untuk
penangkapan ular tuh. Nah, bagaimana nih tanggapannya? Saya sangat siap sekali Pak, apalagi dalam satu lingkungan di komplek. Walaupun di luar komplek, kalau saya pribadi ya mungkin sama bapak-bapak yang lain, saya siap untuk untuk menangkap. Siap ya Pak ya? Nah, Siap. jadi tidak pilih-pilih tempat ya Pak ya? Enggak Nah, pilih. alhamdulillah. Apalagi ada laporan yang valid gitu ya. Betul-betul ada persembunyian di mana, tempatnya di mana, dan sedikit banyak kita hafal waktu-waktu pas keluarnya si ular tersebut kan jam-jamnya mudah-mudahan tidak beda dengan di tempat-tempat lain. Ya. Jadi dia biasa keluar itu antara jam 1 sampai jam subuh. Pas keluarnya itu. Itu kan ada laporan di jurnal Lopis. Ya insya Allah terus kita ke sana. Oh ada, udah ada info juga Pak ya? Nah, jadi Tangkap satu. bisa mungkin untuk keluar komplek juga kalau mau ada minta rescue bisa Insya bisa Allah action lah. ya Pak? Insya Allah Dengan tim yang sama ini. Tim yang sama. Siap bantu. Bahkan kita udah siap datang loh ke jurnal Lopis. Wah. Sudah siap. Tim pemburu. Tim pemburu ular. Dan mungkin Pak RT pun siap untuk mengawal Pak RT ya? Siap. Ya itu. Seperti yang tadi ditayangkan ya dalam gambar yang sebelumnya, Ya. terlihat kan anak-anak kita atau warga kita khususnya di kompleks Gria Permana Asri begitu antusiasnya melihat binatang yang dibilang langka, karena seperti yang saya utarakan sebelumnya, kita tuh untuk pembelajaran gitu. Yeah. Kenapa saya kandangkan di sini atau tempatkan di sini untuk pembelajaran bahwa adik-adik kita atau anak-anak kita untuk ke depan kalau melihat ular seperti ini kan dia udah nggak kaget lagi, dan syukur-syukur dia bisa mengevakuasi. Ya. Jadi minimal bisa tenang Pak ya, nggak panik gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para donatur kemarin yang telah menyumbangkan sedikit anggarannya untuk pembuatan kandang, karena kandang sebelumnya kan kurang presentatif. Oh, iya. Saya ingin nanya, kayaknya ada mengkait-kaitkan penemuan ular ini dengan hal mistis. Nah, ini untuk mengklarifikasi kawan-kawan atau dulu-dulu baraya semua yang melihat tayangan ini. Katanya sih ada selentingan itu mah ular gaib. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf nih kalau kurang pas. Ada ular yang udah ditunggangin. Nah, ini seperti apa Pak? Mohon penjelasannya sedikit aja. Kalau saya secara pribadi, bukan saya tidak percaya, itu mungkin bukan fakta, itu mah cuma Tahayul. Nah, tahayul. Betul. Tahayul. Kita pada tahun 2020 ini masa masih ada yang seperti begitu ya. Iya. Ya kan percaya nggak? Masa masih percaya ke tahayul ya? Oke. Jadi kalau menurut saya itu cuma sebagai isapan jempol aja lah. Oh iya tadi. Nah, itu klarifikasi dari Pak Epan tadi. Ya, mungkin ada Yang putih itu albino ya. Nah, bisa jadi ya. Nah. Tapi kalau dikaitkan dengan mistis, dengan goib gitu, saya enggak. Kurang pas ya Pak ya? Kurang pas ya. Oke. Itu tahayul, anak kecil aja udah tahu. Tahayul itu. Betul nggak deh? Masuk aja dusun. Oke, dulu kita semua mungkin cukup ya. Kita review penangkapan ular yang ketiga dan yang keempat. Ya kita digabung aja satu saran dan pesan aja buat penonton gitu, buat yang menyaksikan cuplikan ini. Untuk yang menyaksikan cuplikan video pendek ini, saya menyarankan bukan hanya di kompleks kita atau di kompleks Gria Permata Asri Kota Serang ini, mungkin untuk di seluruh lingkungan bahaya itu pasti ada. Ya. Jadi kita harus waspada. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu yang khusus yang ada di kompleks kita di GPA ini supaya menutup lubang air yang ngalir keluar itu dengan ember yang dipenuhi dengan air. Jadi kalau bila mana ada binatang yang mau masuk dari bawah, dari cucian piring atau tempat mandi, kamar mandi, itu tidak terangkat. Nah, itu Keduanya, bila mana ada yang mencurigakan, ada ular atau binatang lain, mohon
informasi ke bapak-bapak yang suka nongkrong atau yang suka berkumpul di Gardu RT 02 RW 04 dan bisa menghubungi Bapak Ketua RT-nya, Bapak Ewang Riyadi. Yang paling penting kalau dari pihak luar manapun kalau menemukan jenis atau reptil apa aja minimal melaporkan ke Pak RT setempat ya. Iya, Nah, Bapak Petugas Keamanan. Petugas keamanan. Oke, terima kasih Pak Suendi, Pak Evan terima kasih, Pak Hasan, Pak Amron, Pak RT terima kasih banyak. Oke, saya tutup aja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.